Ya boleh kameranya ya. Yang lain bisa nyalain kamera, tolong nyalakan kamera ya. Lupa lagi gue udah download materi. Astagoy. Ntar ya guys. Saya pause dulu lagi. Selamat datang di sesi 15 yang sebetulnya as always ini hanyalah sesi briefing mengenai final exam kalian. Mungkin kalian sudah diinfo karena saya bukan kelas pertama di minggu ini ya, sejak hari Senin mungkin atau hari Selasa, sudah ada yang bilang gitu ya bahwa ujian final kalian akan seperti apa gitu. Nah, kami dari tim pengajar semester 6 sepakat untuk kalian ini berbeda dari kakak kelas kalian, nih diuntungkan kalian. Kalian tidak perlu presentasi live di hadapan para dosen. Tapi kalian tetap harus presentasikan idea kalian dalam bentuk apa? Video. Jadi rekamlah presentasi kalian, tunjukkan PPT kalian tuh kayak gimana gitu ya, dalam bentuk video rekaman. Oke? Berarti di video rekaman itu kalian presentasinya mengikuti kaidah apa? Mungkin sesuatu yang udah kalian paham banget di kantor, sesuatu yang udah diulang-ulang terus di mata kuliah, yaitu kaidah pitch presentation khususnya buat bisnis. Ya. Dan kalau di pitch presentation itu paling penting apa sih? Gitu. Sebenarnya paling penting kalau kalian bicara pitch-nya itu secara offline, yang pertama itu adalah body gesture. Apakah kalian menunjukkan body gesture yang percaya diri, kalian menguasai materi yang akan kalian bawa, dan kalian menunjukkan body gesture yang memang bisa influence siapa lawan bicara kalian, hadirin yang hadir saat itu bisa mau percaya gitu ya sama ide gila atau ide nyeleneh atau apapun itu yang kalian propose ke mereka. Gitu. Misalkan di sini Yudo bikin bukan inovasi, bikin gebrakan kue cheesecake rasa matcha dengan taburan jengkol. Anjay. Siapa orang yang merasa itu akan enak? Nah, ini ceritanya Yudo di Alternate Universe Bumi nomor 71059. Itu kamu kuliahnya adalah gastronomi gitu. Dan kamu tuh biasa bikin makanan yang aneh-aneh. Jadi kayak telur dibikinnya teksturnya seperti es krim, pakai hidrogen segala macam. Jadi lu membawa makanan ke bukan lagi bentuk, bukan bagi bau, tapi pada rasa dan lain-lain gitu lah. Iya, ini berandai-andainya terlalu terlalu ini ya. Jadi mungkin misalnya gitu ya, kamu menemukan jengkol itu tuh kalau rasanya dikurangin dengan dia teknik diginiin, dia tuh memberikan aftertaste seperti kentang, malah kayak kentang yang dia tuh kelas tinggi. Jadi saya menggunakan jengkol ini seperti kayak pengganti kentang. Misal, which is itu bisa aja menarik. Tapi kalau lu langsung ngomong, coba deh kue matcha cheesecake dengan taburan jengkol enak loh. Siapa yang bisa percaya? Lu harus cerita apa nih kalau misalkan Yudo punya ide nyeleneh kayak gitu, membawa jengkol menjadi sesuatu yang looks-nya beda, apa namanya, aromanya beda gitu ya, atau bahkan hilang, hanya ada taste dan aftertaste-nya aja. Berarti kan harus cerita perjalanannya. Gitu. What is jengkol? Dan jengkol itu kalau direduksi sampai kayak begini, dia potensinya kemana? Presenting my first present apa my first trial cheesecake yang rasanya begini ketemu sama matcha yang rasanya begini dibalance oleh gurih legitnya jengkol. Dan Anda bisa lihat kue di hadapan Anda ini tidak berbau anjay. Gitu ya. Jadi pitch itu satu, body gesture, kemudian juga teknik presentation, cara kalian ngomong, intonasi,
itu bisa meyakinkan apa enggak. Dan tiga, storytelling atau narasi itu adalah tiga hal kunci basic di pitch presentation ya. Mau kalian itu nge-pitch soal, mungkin kalau kalian di kantor nge-pitch idenya bukan tentang ide bisnis ya, tapi nge-pitch soal arahan atasan gitu. Misalkan kalian divisi marketing dan tiap bulan harus bawa fresh ideas tentang apalagi nih strategi marketing yang bisa bikin user kita itu belanjanya makin sering. Loyal customer itu bukan cuma nganggurin akunnya doang, tapi terus purchase di e-commerce kita, katakan gitu ya. Nah, itu buat kalian presenting your ideas mungkin yang rada nyeleneh gitu ya. Contoh kalau misalkan kita lihat di Grab. Grab itu ada Grab Dine Out kan tahu ya? Which is Dine Out itu menyalahi aturan Grab sendiri. Tapi ide ngawur itu datang dari mana? Pasti datang dari pitch salah satu tim marketingnya atau bahkan pimpinan marketingnya ngeluarin ide. Gimana kalau orang pakai aplikasi Grab, datang ke restoran, terus belanja deh pakai promo diskonnya di Grab. Kalau dia presentingnya gak meyakinkan, body gesture-nya nunjukin dia sendiri ragu dengan ide nyelenehnya, yang terjadi apa? Mungkin nggak ada dana. Yang ada dia mungkin disuruh mengundurkan diri. Tiba-tiba besok nggak bisa tap in masuk ke kantor. Kok saya nggak bisa tap in? Iya, karena ide bodoh Anda kamu di layoff anjir. Atau masih bicara Grab. Ada produk yang menyalahi aturan Grab tapi berhasil banget. Grab Now. Grab Now juga menyalahi lahirnya produk bernama Grab, bisnis bernama Grab. Di mana harusnya Grab itu meninggalkan teknik konvensional, ada mamang motor, ojek, mang kiri mang mau naik, terus nawar harga naik. Nah, Grab Now memang tidak ada tawar harga, tapi kurang lebih sama. Ada mamang Grab nganggur, lagi ngerokok, mang mau nggak ke LSPR? Dia buang rokok. Oke, boleh, nih scan. Loh, sama dong kayak konvensional. Tapi kenapa itu bisa lahir? Kenapa itu bisa akhirnya muncul dan jadi salah satu pilar ekonomi terbaik dari Grab, apa namanya? Bukan Grab, baik dari Grab vehicle gitu ya, mau car, mau motor, itu salah satu pilar mereka. Why? Karena yang mempunyai idea itu dia presentingnya meyakinkan bahwa user itu butuh something yang fast. And something yang fast itu perlu hybrid cara konvensional, something yang udah lumrah di kepala user gitu ya, yaitu tinggal awe-awe. Mang, sini mang, mau dong Grab Now. Sama kemudahan sistem yang agile, yang cepat. Digabungin, dar, lahir Grab Now. Kenapa saya cukup tahu? Karena dulu mentor saya dari Binar Academy itu dia adalah yang mengembangkan sistem Grab Now di Indonesia. Yang kira ditiru oleh Gojek, sekarang Gojek udah nggak ada, berkembang jadi shelter gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi tadi balik lagi ada 3 poin. Yang pertama apa? Body gesture. Yang kedua adalah intonation. Dan yang ketiga adalah teknik narasi atau storytelling kalian. Itu ya. Sebenarnya ada hal-hal lain lagi gitu. Tapi karena kalian itu video, yang bisa saya sarankan adalah 3 teknik itu. Gimana nih cuman kelihatan setengah dada gini gitu. Kalian bisa terasa menarik. Berarti kan mainin dari intonasi, dari cara ngomong, dari PPT kalian menarik apa enggak. Mau dimasukin sesuatu yang captivating apa enggak. Ada video pendek tentang produk kalian. Atau mungkin di awal pembukaannya kalian mau ada lagu-lagu kayak lagu Batman yang cung 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 cung. Misalkan kalau ide bisnis kalian bicara tentang kerusakan lingkungan, di depan kalian langsung ngasih foto, ada pulau sampah yang segede Texas, ada gambar sampah di Bantar Gebang itu setinggi gunung apa gitu dan lain-lain gitu ya. Terserah gitu. Make it interesting karena tadi poin yang ketiga narasi atau storytelling. Ya, itu adalah teknik yang bisa kalian pakai di pitch your business ideas. Teknik presentasinya. Nah, kalau isinya sendiri gimana? Isinya itu depends on, sorry, every objective per kelas. Tapi tetap mainline-nya adalah di kelasnya Bu Katrini ya. Jadi kalian bicara dulu background masalah bisnis gitu. Kemudian bicara solusinya lewat bisnis kalian kayak gimana. Plannya seperti apa untuk jemput bola menunjukkan produk ini tuh berbeda dari yang lain gitu ya. Dan forecastnya kayak gimana dari sales management dan resikonya dimitigasi nanti kayak gimana. Gambaran besarnya kayak gitu. Tapi dalemannya nih kalau misalkan di sales management dimintanya A, B, C itu harus ada.
Di apa namanya? Di kelas saya nanti saya kasih tahu. Itu harus ada A, B, C juga harus ada, gitu ya. Jadi kalian tidak perlu risau dulu, gitu ya. Videonya bakal kayak gimana? Sorry, arahan detailnya itu akan diberikan di hari pertama ujian arahannya, ya, gitu. Yang perlu kalian sekarang bisa lakukan, yang bisa kalian cicil dari hari ini adalah bocoran-bocoran soal tertulisnya, ya, gitu. Oke, jadi itu untuk video presentationnya. Nah, kalau untuk entrepreneurship mentoring, apa sih yang perlu ada di PPT gitu ya, sekaligus yang menjadi objektif dinilai dari mata kuliah ini? Sebetulnya sesuatu yang udah pernah saya bocorin ya di sesi kita pertemuan darat online sebelumnya, teman-teman, yaitu saya mau melihat gitu ya bagaimana sih ketika kalian pitching ideas itu kalian bisa merangkum semuanya dalam kaidah MVT gitu ya, most lagi minimum viable product, yang minimum viable produknya hanya sampai tahap pembuatan mock-up produk. Dan KPI dari mock-up produk itu nantinya ketika di testing akan apa saja yang mau dites. Berarti nyambung nanti sama mata kuliahnya Miss Katrini dan might be Serbeni ya. Serbeni pastinya karena ada Tam Samsung kan ya. Gitu. Tapi untuk menuju ke sana berarti kalian harus nampilin apa nih biar nggak kelihatan kayak ujuk-ujuk. Biar meyakinkan saya gitu. Kalian ada presenting di STP itu sebetulnya positioning matrix kalian di antara kompetitor kayak gimana? Contoh, apa yang membedakan antara eh, yang bisa kalian sama-sama pahami? Oh, yang membedakan antara kopi kenangan dengan fore. Coba, menurut kalian pembeda utamanya kopi kenangan dibanding fore, dua hal yang bikin kopi kenangan itu excellence dibanding fore apa? Menurut kalian apa? Coba. Ada yang bisa nebak? Kan lebih gampang kalau saya bilang apa excellence-nya Fore dibanding kopi kenangan. Karena Fore dia lahir untuk ngalahin kopi kenangan. Tapi saya mau balik nih. Kalau kopi kenangan lebih excellence dari Fore di dua hal apa kira-kira? Yang bikin meskipun Fore itu sekarang juga sudah mulai IPO kan ya kalau nggak salah kemarin baru aja IPO like 1, 2 months ago. Kopi kenangan duluan. Eh Fore nyusul gitu ya. Tapi kok kopi kenangan masih kuat? Apa sih dua hal yang bikin kopi kenangan kayak Fore gede, tapi dia gede nggak menggasak kopi kenangan secara membabi buta gitu ya. Beda dengan Le Minerale sama Aqua kan. Le Mineralenya top, Aquanya kegasak. Tapi kok kopi kenangan sama Fore sama-sama kopi, tapi ketika Fore sekarang mulai menjadi top of mind, kenapa kopi kenangannya masih tanda kutip santai-santai baik? Apa dua hal yang tidak dimiliki Fore dan kopi kenangan punya? Coba relate sama jiwa-jiwa mahasiswa, relate sama jiwa-jiwa tanda kutip indis ekonomi. Yang pertama, harga. Harga lebih murah sama. Betul. Harga kemudian lebih friendly karena promonya lebih dahsyat. Dan yang itu jadi gabungan ya. Jadi kayak bukan harga, lebih kayak economical value-nya tuh lebih tinggi daripada Forex. Harganya sendiri tanpa promo lebih murah. Kedua, kopi kenangan itu royal banget soal promo bahkan sampai hari ini dibandingkan Forex. Fore juga Royal ngasih promo, tapi kalau kalau lu bandingin sama kopi kenangan tuh lebih lebih ngebanting harga. Tadi gue mau ngomongnya rada nggak ini nih, rada nggak sopan. Lupa ini direkam. Fore itu nggak sengebanting harga dibandingkan kopi kenangan, gitu. Jadi economical value-nya kopi kenangan masih menang dia dibandingkan Fore. Karena apa? Fore ngegasa kopi kenangan lewat kualitas. Tapi itu juga yang menjadi kelemahan karena kopi kenangan bukan kopi yang buruk. Kopi kenangan adalah kopi yang cukup, ya. Rasanya cukup, pahitnya cukup, krimnya cukup, gulanya cukup. Pokoknya kopi dah. Dah, selesai. Itu kopi kenangan. Terus yang kedua apa kira-kira selain economical value, selain harga?
Kopi kenangan apa lagi? Dia punya varian menu yang lebih seasonal dibandingkan Fore. Karena Fore, again, karena dia number one-nya adalah menjaga kualitas, dia tidak semudah itu untuk bikin seasonal item. Itu. Plus, itu sebenarnya masking ke kita, I mean, masking ke kita as user, as pembeli gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah cara Fore juga buat nge-keep operasionalnya gitu-gitu aja. Gitu. Kalau kopi kenangan dia berani nantangin dirinya, bikin seasonal item yang berarti ngerubah atau ngegasak operasional bulanan mereka yang stabil dengan menu-menu baru yang mungkin itemnya beda-beda. Mereka berani. Kenapa? Karena kopi kenangan mau terus jadi top of mind-nya orang-orang. Once mereka bosan sama menu reguler kopi kenangan yang sebetulnya rasanya cukup, bukan enak tapi cukup. Ada menu-menu baru yang bikin orang balik lagi ke kopi kenangan. Dan sekarang mereka sedang menggeser poin value kedua ini mau jadi membership. Mereka mulai meniru Starbucks gitu ya. But anyway, ini saya agak kemana-mana. Jadi positioning matrix di antara kompetitor itu patokannya ada dua ya teman-teman. Dua value utama yang membuat kalian berbeda di antara kompetitor. Jadi STP analisis kalian bisa nantinya presenting panjang lebar di mana di segmenting nggak perlu. Segmenting bisa cepet aja jelasinnya. Targeting juga itu tugas kalian hanya memilih mana segmen yang utama. Nggak perlu banyak-banyak panjang kali lebar. Yang bisa panjang kali lebar kali tinggi, di mana? Di bagian positioning. Gitu. Ketika kalian versus kompetitor-kompetitor kalian, dengan direct kompetitor, dengan indirect, semi-direct kompetitor, dengan kompetitor yang indirect banget, yang bikin kalian punya positioning ngegasak bisnis yang udah lama ada, dua hal aja. Itu apa? Ya, balik lagi ngomongin kopi kenangan. Kopi kenangan itu kenapa dia berani, bukan berani, dia berhasil dalam 1 tahun itu bisa ngegasak kopi-kopi raksasa di Indonesia. Bisa bikin positioning yang kuat banget, dan Starbucks, Excelso, Jeko, ya Jeko kan agak banci gitu ya. Donat ada, kopi ada, tapi orang ngomongin kopi Jeko enak kok, lelelelele. Jeko, jadi Jeko masuk ke ranah kopi juga, tapi indirect. Terus apalagi dulu top of mind-nya. Kopi Kulo yang dikira bakal jadi hitsnya, itu malah kopi kenangan yang hits. Terus dia bikin positioning baru yang Excelso, Starbucks gak bisa ngelawan kopi kenangan. Apa tuh dua halnya? Yang pertama, kopi kenangan tidak punya tempat. Karena dia tidak punya tempat buat nongkrong maksudnya ya. Tempat itu secukupnya. Kitchen secukupnya, orang nunggu secukupnya. Karena dia semuanya pembelian untuk ambil pergi. Siapa yang ngambilnya? Yang ngambilnya adalah antara kalian or delivery service. Dan itu masuk poin kedua. Poin kedua, kelebihannya kopi kenangan nggak ngomongin produk, ngomongin channel. Kopi kenangan itu bisa memanfaatkan strategi yang bikin channel mereka tuh sangat efektif. Kopi kenangan yang ada di depan mata gua nih, kopi kenangan di Sudirman Park, itu kalau misalkan nggak ada delivery service, gitu ya, yang bermitra dengan Grab dan Gojek, itu mereka paling cuma bisa nganterin atau dibeli orang cuma sekitar Sudirman Park. Literally di sekitar Sudirman Park ini doang, warga. Di Sahid belum tentu mau ke sini. Gitu. Tapi dengan adanya mereka bermitra, jadi channel strategi mereka tuh kolaborasi, bermitra dengan bisnis lain. Yaitu Gojek, GoFood kan lahir duluan, baru GrabFood. Ada GoFood, mereka bermitra, mereka dapat apa? Dapat armada yang bisa dari satu titik toko ngirim ke jarak sampai 8 kilo. Dan itu mereka cuma bagi hasil. Dua hal itu yang bikin kopi kenangan dalam 1 tahun. Dia jadi besar, portofolionya cakep banget, track sheet-nya cukup cakep, dan dapat investment. Nggak nyampe setahun dapat investment lagi. Setahun kemudian investment lagi. Bulan April ketika banyak investment itu di hold, kopi kenangan malah dapat investment buat ngelebar ke Asia Tenggara. Why? Karena tadi dua hal itu. Jadi nggak pernah bicara soal rasa sebetulnya mereka bisa besar itu. Ya. Soal channel, utamanya channel. Gitu ya. Jadi kurang lebih kalau STP analisis teman-teman
Fokus di positioningnya. Dua hal yang bikin kalian bisa menang dari raksasa, menurut kalian apa? Kemudian, kalian selaraskan di positioning matrix itu yang dapat dua value itu. Jadi, value di bisnis kalian. Berarti itu nyambung sama pain point segmentasi yang kalian targetkan ya, apa saja di value proposition canvas. Nah, kemudian ketika diterjemahkan jadi strategi-strategi marketing, kayak gimana? Jaka sembung apa nyambung? Gitu ya. Baru nanti kalian penutupnya adalah inilah produk kami. Gitu. Produknya itu kalian mempresentasikannya secara maksimal banget, terus kelihatan nanti di budgetingnya itu berlebihan apa enggak, atau justru efisien. Kalau produknya kelihatan mewah, ternyata budgetnya efisien. MVP enggak? MVP. Tapi kalau produknya kelihatan B aja, kayak mudah, kayak bahannya nggak kelihatan bagus, budgetnya bengkak, MVP kagak? Bukan. Ya. Jadi MVP itu mudahnya ngeliat dari mana? Looks-nya itu dia semaksimal mungkin dan budgetnya serendah mungkin. Gitu. Ya, patokan itu di ngeluarin budget buat bikin produk ini. Normalnya, normalnya sih looks-nya itu dibilang bagus banget kagak, dibilang jelek juga nggak benar. Jadi biasanya looks-nya cukup. Budgetnya ya dibilang tinggi banget enggak, dibilang agak rendah cukup rendah, tapi nggak rendah-rendah amat. Biasanya MVP itu paling mudah kayak gitu. Kalau MVP impian tadi ya produknya kelihatan mahal, kelihatan bagus, tapi biayanya rendah. Gitu. Itu impian banget ya. Dan jangan lupa ketika kalian bikin mockup produk gitu ya, kalian itu harus, ketika kalian bikin produk bisnis di dalam bisnis kalian, berarti harus ada outputnya. Kenapa sih Kopi Kenangan bikin kopi dengan campuran gula aren dan oats? Tujuannya apa? Biar sensasi aja, Sir. Ya kagak lah. Namanya bisnis apa sih number one-nya? Sensasi, sensasi dan profit. Harapannya dengan nyampurin dua hal nih yang di mata konsumen tuh kayak keren, oats sama gula aren, jadi spesialisasi baru mereka, menu seasonal mereka, itu ada angka profit yang naik. Nah, that's your KPI. Yang supposed to be itu rumahnya diajarkan oleh Sir Benny. Gitu. Jadi, untuk merangkum ini semua, teman-teman, sebenarnya yang saya akan lihat cuman satu. Ujung-ujungnya cuman satu, ya. Memenuhi kaidah MVP apa kagak nih di pitch idea sekalian. Tapi untuk make sharing itu semua, gue mau lihat kalian bener nggak sih ngelakuin SWOT analisisnya? Kalian bener nggak sih nempatin value proposition canvasnya? Ketika proposing marketing strategis itu masih paham nggak sih kaitannya dengan dua step sebelumnya? Itu ya. Oke? Paham? Atau ada pertanyaan perihal ini? Man, bener nih. Gimana teman-teman? Aman, aman? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya consider kalian paham ya untuk bagian arahan di entrepreneurship mentoring. Oke? Kalau begitu, kalau kalian tidak ada pertanyaan, berarti sesi 15 ini ditutup. And please, saya mau remind lagi, please untuk selalu lihat LMS-nya gitu ya. Kapan hari pertama ujian akhir dimulai semester 6? Di tanggal berapa? 21 ya. 21 Juli, please looks to your LMS, arahan kompilasi dari seluruh mata kuliah, khususnya yang di video, kalian nge-presentnya apa, itu akan diberikan di LMS kalian. Oleh siapa? Oleh masing-masing dosen. Nanti arahan per bagian kelasnya, itu yang sebetulnya harusnya sudah disampaikan di sesi 15. Ya, oke?
Sip, kalau begitu teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan ya, berarti kelas hari ini sudah selesai dan terima kasih untuk malam ini. Untuk yang di jalan sedang pulang kerja, hati-hati di jalan. Dan yang belum sholat, silakan segera sholat ya saya. Oke, jadi semuanya terima kasih untuk di sesi ini. Selamat malam. Malam, terima kasih ya, Sir. Malam, Sir. Sama-sama. Terima kasih, Sir Randi. Ya, Thank you, Sir. yuk.